Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dalam acara pembuatan video untuk presentasi ujian akhir semester dalam mata kuliah Business Communication. Yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro-Wilis, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Business Communication. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 5, yang terdiri dari pertama Andri Wantoro, yang kedua Ahmad, ketiga Jumardi S, keempat Evi Irani Minabu, yang kelima Yuli Sudiarse. Untuk yang pertama, berikut profil dari kelompok 5, kelompok kami yang sudah kerja selama 1 semester dari awal hingga tugas ini dibuat. Pertama, Ahmad. Yang kedua, Andri Wantoro. Tiga, Jumardi S. Keempat, Evi Irani Nabu. Dan kelima, Yuli Sudiarse. Nah, untuk selanjutnya, table of content ini mulai dari observasi yang pertama, yaitu company profile, kemudian ada analysis result, kemudian organization charts, kemudian selanjutnya ada conclusion and recommendation, yang selanjutnya ada description of communication patterns, dan yang selanjutnya ada attachment. Nah, untuk yang selanjutnya, company profile akan dibawakan oleh Saudara Ahmad. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Andri. Company Profile CP Tirta Mustika Jaya. Jadi CP Tirta Mustika Jaya ini pertama didirikan tahun 1998. Didirikan oleh Ko Joni Kumala dan Ibu Laurensa Octavia. Ini adalah second brand dari PD Indah Jaya. Salah satu reseller teh botol di Bekasi. Itu sejarahnya. Kemudian kendaraan yang mereka miliki adalah CDD truknya ada 6. Kemudian light truknya ada 5. APP-nya ada 2. Kemudian dari segi karyawan itu memiliki 4 admin, 4 sales, 4 tenaga gudang. Supir truknya ada 12, kemudian helpernya ada 12. Distribusi areanya meliputi Bekasi dan Bekasi Kota. Itu Jati Asih, Jati Sampurna, Pekayon, Rawalumbu, Mustika Jaya, Setu, Tambun, Cibitung, Cilengsi, dan Gunung Putri. Untuk outletnya, garapannya itu ada 80 Pareto. Kemudian untuk retailnya itu lebih dari 250 pelanggan. Produk yang dijual di CP Tirta Mustika Jaya ini adalah teh botol Sosro dan grupnya, kemudian Sui, Panther, dan Granita. Lanjut Pak Andri. Ini adalah struktur organisasi di CP Tirta Mustika Jaya. CEO-nya itu Ibu Nelly Kumala. Ibu Nelly Kumala ini adalah anak dari Kok Joni tadi. Di situ ada 4 sales, 4 admin, 4 warehouse, delivery dan helpernya ada 24, kemudian security-nya ada 1. Dengan turnover omset 5 miliar minimal dalam sebulan, ini adalah struktur organisasi yang paling efektif dan efisien, di mana pimpinan langsung membawahi timnya. Jadi tidak ada struktur bawahan, entah itu supervisor maupun unit manager. Jadi direksinya itu antara policy and decision, kebijakan, dan ini itu akan berlangsung secara cepat. Seperti itu. Kemudian
Lanjut, Pak Andri. Ini adalah pola komunikasi di CP Tirta Mustika Jaya. Ada 4 sales, karena kita membahasnya di bidang penjualannya, promosinya, jadi yang kita bahas adalah di salesnya. Jadi CEO ke tim ini tidak hanya memberikan perintah, membatasi dan mengatur. Ibu Nelly Kumala pintar menempatkan posisinya sebagai direktur dan pemilik. Arus penyebaran pesan verbal baik lisan maupun tulisan bersifat dua arah. Arus penyebaran juga bersifat terbuka yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tim ke CEO. Tim sangat respect terhadap pimpinan. Tim sales tidak segan untuk mengutarakan harapan, keluhan, keinginan, dan saran untuk setiap aktivitas kerja yang mereka lakukan. Setiap saat, bahkan di luar jam kerja, mereka terbiasa melakukan komunikasi. Kemudian budaya kekeluargaan tercipta dengan baik. Apabila terjadi keseimbangan komunikasi, biasanya mereka lakukan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hasil rapat dijadikan keputusan bersama untuk disepakati dan dijalankan dengan baik oleh tim salesnya. Tentunya atas dasar kesepakatan atau persetujuan dari CEO. Saya kembalikan ke Pak Andri. Iya, terima kasih kepada Saudara Ahmad yang telah membacakan. Kemudian untuk selanjutnya, description of communication pattern akan dibawakan oleh Saudara Jumardi ya. Silakan, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Andre dan teman-teman yang lain. Description of communication partner, di sini ada horizontal communication flow. Pertama itu tim sales saling menghargai satu sama lain. Perbedaan etnis, umur, dan lama bekerja tidak nampak senioritas di antara mereka. Kedua, komunikasi yang baik di antara tim sales CT dan J menyebabkan produktivitas kerja mereka selalu terjaga. Terkadang mereka tak segan untuk saling membantu satu sama lain agar semua optimal. Tiga, biasanya berselisih terjadi karena kecemburuan sosial di antara para salesman. Bahasa anak emas ataupun anak tiri selalu muncul dalam dunia kerja, namun sikap respek yang sangat tinggi yang sudah tertanam sehingga tidak pernah terjadi perbedaan atau permusuhan yang signifikan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, biasanya rekan lainnya menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4. Satu atap, satu periuk adalah slogan yang mereka tanamkan. Uluran salam dan saling sapa dengan bahasa santun biasa tampak setiap hari. Next, Pak Andri. Selanjutnya analisis ratio. Berikut hasil analisis teori X dan Y di Departemen Tim Sales City TNJ berdasarkan hasil wawancara bersama CEO City TNJ. Penilaian CEO terhadap tim sales berdasarkan pertama tingkat kedisiplinan, 2 komunikasi, 3 kolaborasi. Pertama itu disiplin bekerja, yaitu tingkat kehadiran tim sales mencapai 94% per bulan. Namun angka keterlambatan jam masuk kerja mencapai 100%. 2 komunikasi, yaitu 25% terhambat komunikasi, 1 dari 4 sales. 3 kolaborasi, yaitu egosentris individu tim sales. Faktor utamanya adalah beban target yang dibebankan kepada para salesman serta perhitungan insentif salesman. Keempat, yaitu produktivitas. Kepuasan CEO terhadap 4 salesman cukup tinggi. Next. Analisis threshold. Yang pertama yaitu net control, di mana semua pengawasan meliputi transaksi utang, piutang, struktur harga penjualan, yaitu semua tim sales tetap dibutuhkan pengawasan dengan porsi yang berbeda. Kesalahan yang dilakukan biasanya keterlambatan penagihan serta kesalahan memberikan diskon terhadap pelanggan. Yang kedua itu capable self-direction, yaitu kemampuan terhadap pekerjaan, di mana survei kepuasan CEO terhadap tim sales di atas rata-rata penilaian didasarkan pada faktor pencapaian target penjualan. Selanjutnya itu worker security atau resiko kerja tim sales, yaitu penilaian terhadap menjauhi resiko kerja cukup signifikan, di mana tim sales menghindari hal-hal yang berbau resiko dan rasa solidaritas di antara personal kurang nampak. Terus faktor Y
can make good decision atau kemampuan membuat keputusan yang menguntungkan, di mana dua salesman dirasa cukup pintar dan bijak dalam membuat keputusan kerja. Setiap instruksi yang diberikan menghasilkan eksklusif yang maksimal. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Andri. Baik, terima kasih kepada Saudara Madi yang telah membacakan presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki conclusion and recommendation yang akan dibawakan oleh Kak Yuli Sudiarse. Waktu dan tempat kita persilahkan. Makasih Kak Andre. Conclusions and recommendation. Teori ini secara harfiah X menandakan si malas dan Y menentukan si rajin. 1. Deskripsi TMJ dari data yang kami olah melalui wawancara dan pengawasan individual, tim sales sebenarnya mereka rajin namun kurang disiplin, terbukti dengan tingkat hadir kerja yang mencapai hampir 100%. Meskipun berbanding terbalik dengan tingkat keterlambatannya. Rekomendasi, reward bagi sales yang hadir tepat waktu 15 menit sebelum jam masuk kerja mendapatkan insentif tambahan kehadiran. Punishment bagi salesman telat meskipun punishment bagi salesman yang telat melebihi jam masuk kerja, uang makan dan kehadiran dipotong 50%. CPTMJ melakukan perubahan budaya kerja yang baru. Salah satu contohnya adalah briefing pagi sebelum sales melakukan tugasnya ke lapangan. 2. Kemampuan terhadap tugas tanggung jawab kerja tim sales. Kepuasan CEO di atas rata-rata. Kepuasan tersebut saat ini hanya berdasarkan kepada pencapaian target penjualan tanpa adanya goal selling berkelanjutan, mengingat biaya gaji dan pengeluaran per tahun pasti bertambah. Rekomendasi, pengelolaan titik distribusi serta penambahan pelanggan wajib dilakukan untuk kemajuan CPTMJ ke depan dikarenakan saat ini yang dikelola hanya omset Pareto saja. Jika terjadi sesuatu, misalnya toko Pareto tersebut tutup atau bangkrut, akan menjadi bumerang bagi CPTMJ. Next. 3. Komunikasi dan kolaborasi. Sikap respek yang tertanam di antara tim sales merupakan modal awal untuk lebih meningkatkan produktivitas serta kerjasama tim yang maksimal. Friksi yang terjadi saat ini masih tergolong terkendali, namun jika dibiarkan membesar, maka akan menyebabkan masalah yang menghambat kemajuan CPTMJ. Rekomendasi, CEO memposisikan diri semua tim yang dikelolanya adalah sama. Kesan anak emas dan sayang sebelah harus dikikis dengan memberikan kepercayaan kepada tim sales bahwa itu adalah salah. Bersikap terbuka adalah kunci utama komunikasi untuk menghasilkan kolaborasi yang baik. 4. Produktivitas kerja. Kemampuan tim sales dalam membuat keputusan serta eksekusi kerja yang baik harus dilakukan kepada tim sales yang lain. Semakin banyak yang pintar dan rajin, maka semakin nyaman CEO untuk memajukan perusahaannya. Rekomendasi, memberikan pelatihan seperti pelatihan satpam proaktif, salesman proaktif, customer experience management, dan seterusnya. Kemudian mendorong tim sales agar lebih berani dan Spartan. Next. Kesimpulan. Sales dan marketing departemen adalah salah satu departemen yang mendorong keberhasilan dan pendapatan suatu perusahaan. Di dalam departemen tersebut terdapat beberapa bagian pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Salah satunya ialah sales dan marketing yang memiliki beberapa peran penting untuk kelangsungan kegiatan penjualan. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peranan sales dalam menangani proses kegiatan penjualan yaitu dimulai dari melakukan persiapan, menangani klien, mencatat setiap jadwal kegiatan yang sudah dipesan, membuat dokumen penjualan yang dibutuhkan untuk kegiatan
untuk kegiatan meminta persetujuan Head of Department, kemudian didistribusikan dokumen tersebut, dan yang terakhir mengarsipkan dokumen tersebut, menandakan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. Selain itu, sales juga menangani dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh salesman lain saat melakukan sales trip. Staf administrasi sales juga bisa menjadi salah satu sumber informasi dalam menangani klien apabila salesman yang bersangkutan sedang sibuk. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Andre. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Yuli Sujarsi yang telah membacakan presentasi sampai dengan kesimpulan. Kemudian untuk presentasi berikutnya memasuki di topik saran ini ya, kepada Kak Evi Ireni Nabu, kita persilakan untuk membacakan presentasinya. Waktu dan tempat, monggo silakan. Terima kasih. Selanjutnya saran. Sales Team CV Tirta Mustika Jaya sudah menerapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, proses tersebut dilakukan secara teratur dan bertahap mulai dari mendapatkan pelanggan hingga menangani administrasi penjualan. Nah, untuk lebih mengoptimalkan kinerja sales dalam proses administrasi penjualan, maka membangun komunikasi yang efektif antara staf, administrasi, sales, dan operator telepon tetap perlu diingatkan, terutama dalam hal mengenai telepon pemesanan. Staf administrasi sales juga bisa membagikan jadwal janji temu supaya pada saat ada pelanggan yang datang, salah satu dari mereka dapat memberikan layanan prima bagi pelanggan. Next. Terima kasih. Selanjutnya, ini observasi mengenai forum yang telah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah Business Communication. Ini adalah foto-foto dokumentasi wawancara di JF Tirta Mustika Jaya, terus ada kunjungan ke CVTMJ, kemudian interview owner TMJ dan tim sales TMJ. Next. Nah, ini adalah gambaran observasi yang telah kami bentuk dalam presentasi. Yang pertama mulai dari profil singkat perusahaan, yang kedua gambaran struktur organisasi perusahaan, yang ketiga pola komunikasi dalam satu divisi atau unit, kemudian keempat adalah gaya kepemimpinan manajer dalam suatu divisi, kemudian ada peran manajer dalam satu divisi atau unit. Nah, tipe karyawan seperti tipe X atau tipe Y. Selanjutnya observasi keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi dalam divisi maupun unit tersebut. Mungkin dari saya kembalikan kepada ketua kelompok. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Evi Ireni Nabu yang telah membacakan hasil presentasi tersebut. Mungkin hasil dari tugas kami demikian, Ibu Ratih. Kalau ada kurang ataupun lebihnya atau kekurangan dari dalam pengerjaan ini, kami atas nama kelompok 5 memohon maaf kepada Ibu Ratih yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara presentasi malam ini. Dari saya cukup sekian, ada kurangnya mohon maaf dalam membawakan acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.